menggunakan waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya, dengan kami menyembah Tuhan, membawa korban syukur kami di hadapan-Mu dengan mempersembahkan yang terbaik. Sebab Tuhan baik, bahwa selama-lamanya kasih setianya dalam hidup kami. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Kami sembah, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Ini pernyataan kami. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku,
Mari sama-sama katakan kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kami percaya Kau sediakan bagiku. Hari ini kami minta kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu jadi di bumi ini seperti di surga, dalam setiap rumah-rumah seperti di surga, dalam setiap hati seperti di surga. Kami tahu Tuhan sedang menyatakan kemuliaan-Nya. Dan ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan di bumi ini, maka segala hal yang tidak berkenan itu dihancurkan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu. Berikan roh hikmat, pengertian, dan wahyu buat kami, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan mengalami firman-Mu dalam hidup kami, dan kami keluar sebagai orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Karena kami percaya Engkau mati buat kami di kayu salib untuk menyelesaikan apa yang seharusnya menjadi bagian kami, dan memakukan segala dosa, kutuk, keturunan, sakit, penyakit buat kami. Dan Kau memerdekakan kami dan menjadikan kami orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat. Biar roh hikmat, pengertian, dan wahyu itu nyatakan atas kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dan ini kesempatan yang baik Bapak Ibu Saudara bisa beribadah di rumah dengan keluarga, ya, sehingga tidak mengurangi tidak mengurangi kesungguh-sungguhan hati saudara. Karena ibadah ini yang terpenting adalah, yang membedakan ibadah dengan bukan ibadah itu adalah kesungguhan hatinya. Ya, karena lewat online maupun onsite, di onsite saja ada orang-orang masih bermain HP dan main-main, saudara. Nah, saudara ibadah di rumah, yang terpenting itu adalah kesungguh-sungguhan hati saudara. Saudara datang kepada Tuhan dengan rapi, sudah mandi, ya, sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan benar. Itu yang paling penting. Dan hari ini saudara, saya akan bagikan tema adalah datanglah kerajaan. Saya ketika mendapatkan ini adalah hari Jumat, saudara. Dan saya hari Sabtu diuji. Apakah kerajaan surga itu datang dalam hidup saya atau tidak? Ini. Karena kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-6, ini ada beberapa tema yang ditulis oleh LAI. Yang pertama adalah hal memberi sedekah. Gitu. Ini akan menjadi koreksi kita juga. Apakah ya diawali dengan sedekah. Yang kedua, hal berdoa. Kemudian tema-tema ini, yang ketiga itu adalah hal berpuasa. Dan mungkin banyak orang lama nggak berpuasa, tetapi ketika sakit, ketika kondisi di rumah sakit, di ICU, itu sebenarnya Tuhan mengingatkan hanya untuk berpuasa saja. Ya.
Kemudian yang keempat ya, itu hal mengumpulkan harta. Motif kemudian motivasi kita dalam hal harta ini juga sebagai topik yang dibahas di dalam Matius pasal 6 ini. Dan yang terakhir, yang ke-5 ya, itu hal kekhawatiran. Dan hari-hari ini banyak orang yang ngalami kekhawatiran, ngalami keputusasaan. Karena apa? Dipengaruhi oleh keadaan. Hidupnya dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh apa kata orang. Tetapi kekristenan kita ini diajarkan untuk hidup oleh kebenaran. Makanya kalau kita hidup oleh kebenaran, makanya kekhawatiran itu tidak akan menguasai hidup kita. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan baca sama-sama doa Bapa kami ini dari ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita tidak bahas semuanya, tetapi di ayat 10 ini dikatakan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, datanglah kerajaanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kekristenan kita ini harus memiliki yang namanya hubungan dengan Bapa di surga. Jadi bagaimana kita itu berkomunikasi atau memiliki hubungan, yaitu dengan doa. Dan doa orang Kristen itu harus berhubungan dengan kerajaan Allah, dengan Bapa pemilik kerajaan di surga itu. Nah, ini koneksi ini yang harus kita bangun terus-menerus, sehingga kita ini terkonek. Artinya kita bisa mendengar suara Tuhan, bukan pendengaran kita terhalang. Dan kekristenan kita ini saudara, yang pertama ini doa kita bukan berbicara nanti saudara, kedatangan Yesus yang kedua kali saja, atau kemudian kalau kita mati masuk surga, jaminan itu bukan hanya itu. Tetapi hal yang kedua yang tidak kalah pentingnya, Tuhan Yesus katakan datanglah kerajaan. Jadi bukan hanya nanti kita ini masuk di dalam kerajaan surga, doa-doa kita, tetapi kita ini menghadirkan kerajaan surga turun di bumi, turun di dalam keluarga kita, turun di rumah-rumah, turun di dalam hati kita. Artinya apa? Kehadiran kerajaan surga itu termanifestasi dengan jelas dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, keluarga kita, lingkungan kita, negeri kita. Ini saudara, jadi apa? Termanifestasi dalam hal apa? Kesembuhan orang sakit, kemudian dibebaskan dari pekerjaan iblis. Karena apa? Ketika kerajaan surga turun dinikmati oleh kita akan dibebaskan dari pekerjaan kuasa gelap. Tidak ada ikatan, tidak ada belenggu lagi. Kemudian termanifestasi dengan apa? Kebangunan rohani. Banyak jiwa-jiwa yang terhilang itu diselamatkan kembali. Dan hari ini tidak ada alasan orang tidak beribadah. Kenapa? Karena setiap orang bisa beribadah di rumah melalui media, saudara. Hanya orang-orang yang berdalih saja yang tidak bisa beribadah.
Jadi artinya hari ini kita bisa melihat bahwa orang-orang sampai kita bisa beribadah di rumah sendiri saja, kalau sampai tidak beribadah, saya tidak tahu ini akan berada di posisi mana ke depannya ketika Tuhan Yesus datang. Makanya Bapak Ibu Saudara, ini waktu di mana kebenaran, keadilan itu dicurahkan, dinyatakan. Contoh ya, kalau kita ini belanja, baik itu makanan, pasti yang pemesan pertama itu yang dilayani, saudara. Itulah bentuk keadilan. Kemudian kita pesan, pesan mobil. Kita tidak, kita tidak bisa mendahului orang lain. Kita antri, saudara. Karena apa? Pemesanan via online. Kemudian kalau pesan rumah sakit via online, ya di dokter contohnya, periksa dokter, daftarnya online. Otomatis yang pertama mendaftar itulah yang akan dilayani lebih dulu. Inilah keadilan yang sedang Tuhan nyatakan. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan sekali lagi, kerajaan sorga itu bukan hanya berbicara nanti kerajaan Kristus yang datang, atau kita yang datang kepada Tuhan, kita masuk di kerajaan sorga. Tetapi yang kedua yang tidak kalah penting adalah hari ini. Apakah kerajaan sorga itu termanifestasi dalam hidup kita? Kita boleh menikmati perwujudannya atau tidak. Dan ini yang paling penting. Karena di dalam doa Bapa kami tadi, saudara, dikatakan, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Ini. Jadi kerajaan surga itu dinikmati itu sejak kita masih ada di bumi. Bukan nanti, saudara. Nanti itu kan kerajaan surga dalam kekekalan. Tetapi sekarang ini apakah kita bisa menikmati kerajaan surga? Di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat 17. Kerajaan surga ini adalah bukan bicara soal makanan atau minuman, karena di sini dikatakan sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Di dalam terjemahan lama dikatakan karena kerajaan Allah itu bukannya hal makan minum, melainkan kebenaran dan sejahtera dan kesukaan di dalam Roh Kudus. Ya. Dan ada terjemahan lagi, karena bagi kita warga kerajaan Allah, makanan dan minuman bukanlah hal yang penting, tetapi yang penting adalah hidup benar di hadapan Allah, berdamai dan bersukacita dalam Roh Kudus. Ya. Jadi kerajaan Allah ini bukan berbicara ya tentang makanan dan minuman. Artinya, kalau kita masih mengedepankan makanan dan minuman, artinya ketika kita masih dipengaruhi oleh makanan dan minuman, kita sendiri ini belum hidup dalam kerajaan Allah, saudara. Ini hal yang penting sekali, saudara. Jadi kalau sampai makanan dan minuman itu ya, itu masih mempengaruhi hidup kita. Memang Tuhan berkata di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke 33 itu ya. Dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di ayat sebelumnya dikatakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi makan, minum, pakai itu dicari bangsa-bangsa. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya ini saudara. Jadi mari kita evaluasi hidup kita. Apakah makan dan minum itu masih
menggusarkan hati kita, menggoyahkan iman kita? Apakah masalah makanan minuman itu masih mempengaruhi ke kondisi hati kita? Karena di sini di Roma pasal 14 ayat 17 itu menyatakan bahwa kerajaan surga atau kerajaan Allah itu berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Artinya, kalau kita ini hidup benar, kita tidak akan khawatir tentang makanan dan minuman. Nah, kekhawatiran itu hanya dimungkinkan ketika orang tidak hidup benar dan tidak sedang dalam posisi hati yang benar. Karena apa, saudara? Kita akan melihat dua parameter ini. Kerajaan surga ini berbicara apa? Ya, kebenaran. Tadi kita yang pertama, kita uji. Ya, hidup kita ini benar atau enggak itu, apakah kita masih khawatir tentang soal makan dan minum. Yang kedua, damai sejahtera. Apakah situasi, keadaan, kondisi sekitar kita itu bisa membuat kita tidak damai sejahtera? Saya ketika menyampaikan kebenaran ini diuji, saudara. Karena saya kan orang itu bisa tidak mengalami damai sejahtera. Itu ketika mengalami penundaan, doa tidak terjawab. Kemudian ketika sakit dan sebagainya. Saya ini dapat tema ini hari Jumat, ya, pagi. Kemudian saya karena akan mempersiapkan perjalanan misi ke Kalimantan, saya sudah beli tiket pesawat ke Tarakan. Saya PCR, saudara. Hasil PCR-nya harusnya hari Minggu ini, karena kan supaya besok saya bisa menggunakan 3 hari ya di puasa positif. Nah, ini. Apakah saya juga ini diuji? Apakah saya kehilangan damai sejahtera? Enggak. Ya, saya hanya bicara iya, Bu. Karena apa? Saya diberitahu. Apa yang saya lakukan? Ya, saya menghubungin pihak-pihak yang terkait. Ini, saudara. Ujian kita itu adalah ketika keadaan, situasi tidak baik itu menimpa kita, apakah kita masih tetap damai sejahtera? Saya banyak kali mengalami yang namanya penundaan. Saya itu mengalami penundaan untuk ke Nias itu sudah 4 kali. Tapi saya tidak pernah berhenti untuk berdoa untuk sampai ke Nias. Ya. Jadwal ke Medan, kemana begitu ya, saudara. Ini ke Kaltara. Karena apa? Saya ini tidak ada yang bisa menghentikan. Tapi ketika COVID ini, ada banyak jadwal yang terhenti atau bergeser, saudara. Nah ini, saudara, apakah situasi keadaan itu bisa mempengaruhi hati saudara? Kalau itu masih bisa mempengaruhi hati saudara, sehingga saudara kehilangan damai sejahtera, berarti kerajaan surga itu tidak ada di sini. Ini, saudara, ini penting sekali. Karena apa? Kerajaan surga itu adalah soal kebenaran. Yang kedua, damai sejahtera. Situasi apapun, badai apapun, kita bisa tetap tenang, kita bisa tetap percaya, dan kita tetap bisa berkata, ya, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab kau besertaku. Ini, saudara. Nah, saudara, damai sejahtera ini menjadi parameter kita. Apakah kita bisa tetap damai sejahtera? Karena apa? Damai sejahtera itu yang menikmati kita, saudara. Buah roh, 3 buah roh pertama itu adalah kasih,
damai sejahtera, dan sukacita. Kasih, damai sejahtera, sukacita. Buah roh 3. Kitalah yang menikmati. Apakah damai sejahtera kita bisa bergeser karena keadaan? Apakah damai sejahtera kita ini bisa bergeser karena situasi? Apakah damai sejahtera kita ini bergeser karena sakit penyakit? Apakah damai sejahtera kita ini bergeser karena penundaan? Oh, tidak, saudara. Ini, saudara, ini parameter yang kedua, itu damai sejahtera. Saya selalu percaya apa kata Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-11, saudara. Di situ Tuhan Yesus berkata apa? Ketika diberitahu bahwa Lazarus itu meninggal, dia sengaja 2 hari. Dia berkata, sakit penyakit ini tidak akan membawa kepada kematian, tetapi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah, ini kita seringkali lupa dengan kebenaran ini. Padahal kebenaran ini adalah parameter dalam hidup kita. Kita dihadapkan dengan pilihan. Kita mau hidup dengan fakta yang kita alami, atau hidup berdasarkan kebenaran. Saya tidak mau hidup saya itu dikontrol oleh keadaan, oleh situasi. Karena apa, saudara? Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dalam hidup saya. Itu yang mengontrol hidup saya. Dia adalah Raja dalam hidup saya. Saya tidak pernah menempatkan sakit penyakit, menempatkan keadaan, menempatkan situasi, menempatkan suara orang itu menjadi Tuhan dalam hidup saya. Tapi saya menempatkan Yesus Kristus itu menjadi Tuhan, Raja, dan Juru Selamat dalam hidup saya. Makanya Bapak Ibu Saudara, parameter yang ketiga itu sukacita. Apakah orang bisa kehilangan sukacita karena keadaan situasi? Oh, bisa. Tetapi orang-orang yang menikmati kerajaan surga itu tidak bisa, saudara. Makanya pentingnya kita ini berdoa. Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kerajaan surga datang. Makanya parameternya sukacita. Sukacita ini bukan senang, saudara. Senang itu kan orang itu seringkali dipermainkan dengan susah senang ya. Susah senang. Kalau senang itu kan sesuatu yang dari luar yang masuk. Hidupnya dipengaruhi oleh sesuatu yang dari luar. Tetapi sukacita itu dari dalam. Karena apa? Ini dikatakan baik kebenaran, baik damai sejahtera, dan sukacita itu oleh Roh Kudus. Kalau namanya oleh Roh Kudus, kita tidak kehilangan sukacita. Situasi apapun. Ya. Situasi apapun, saudara. Keadaan apapun, kita tidak pernah kehilangan. Karena apa? Situasi, keadaan, masalah itu seringkali dipakai iblis untuk mencuri. Karena di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 di situ dikatakan apa? Pencuri datang untuk mencuri. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, seringkali banyak orang Kristen itu membiarkan sukacitanya dicuri, damai sejahteranya dicuri. Iblis bisa menunggangi melalui keadaan saudara, menunggang lewat situasi, menunggangi lewat penundaan-penundaan. Bahkan kadang-kadang Tuhan izinkan masuk di titik yang paling rendah, saudara. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7, kita lihat
ada orang yang berespon salah dan ada orang yang berespon benar ketika mendengar kebenaran. Karena di dalam 2 Raja-Raja 7 ini kan kisah tentang 4 orang kusta yang yang sudah putus asa hidupnya dan dia merelakan nyawanya, dan tetapi justru Tuhan pakai dia, Tuhan mengerjakan melalui dia untuk menyatakan kemakmuran buat bangsanya, kemenangan bagi bangsanya. Itu dikatakan di sini, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Ini nabi atau hamba Tuhan itu berbicara tentang kemakmuran yang akan terjadi di tengah-tengah kesesakan dan penderitaan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Tetapi seorang pejabat negara, seorang perwira yang notabene adalah orang yang dekat dengan raja, itu tidak percaya. Dan dampak dari ketidakpercayaannya, saudara, itu terjadi seperti yang dikatakan Nabi Elisa tadi. Karena apa, saudara? Di ayat 2 ini dikatakan, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ketidakpercayaan. Karena apa? Ini hidup berdasarkan fakta. Ini nggak mungkin. Secara matematika nggak mungkin. Mana mungkin? Ini. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika terjadi apa yang dikatakan ini terjadi betul, dikatakan Nabi Elisa. Dikatakan di ayat 17, apa yang terjadi? Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya, pada waktu raja datang mendapatkan dia. Nah ini. Jadi saudara, kita hari ini mesti buat pilihan. Mau hidup berdasarkan kebenaran atau berdasarkan fakta. Kalau kita hidup berdasarkan fakta seperti ajudan raja ini, kita akan kehilangan damai sejahtera. Tetapi kalau kita hidup berdasarkan kebenaran, kita akan menikmati apa yang dijanjikan Tuhan. Tetapi sebaliknya, 4 orang kusta ini, saudara, orang yang sudah kehilangan pengharapan, orang yang sudah mungkin sudah putus asa, tapi justru Tuhan menyelamatkan orang ini. Orang yang sehat tiba-tiba mati keinjak-injak, justru orang yang sakit, dia bukan hanya alami kesembuhan tetapi mengalami kemakmuran dan bahkan bisa menolong bangsanya. Ini kan sesuatu yang luar biasa, saudara. Mungkin hari ini banyak saudara yang sedang terpuruk karena keadaan, karena situasi, karena pandemi ini. Tetapi mari kita bangkit, saudara. Jangan melihat atau hidup berdasarkan apa yang kita lihat. Hidup berdasarkan fakta yang kelihatan. Karena dikatakan ayat yang ketiga, 4 orang yang sakit kusta di depan pintu gerbang. Ya, ini ada di depan pintu gerbang. Berkatalah seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Ini attitude, sikap hati. Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup.
Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Hidup ini ada banyak pilihan, saudara. Tapi keputusan itu di tangan kita. Tuhan itu mengikuti orang yang membuat pilihan benar. Mengikuti orang yang mengikuti Tuhan. Orang ini memilih hidup, saudara. Ya, dia tidak mau hanya berdiam diri menunggu mati, tetapi dia membuat sebuah keputusan. Keputusan itu penting dalam hidup kita. Kita mau membuat keputusan berdasarkan fakta atau berdasarkan kebenaran. Karena apa? Hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Sakit penyakit, Tuhan berkata, itu tidak akan membawa kepada kematian, tapi justru akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Mari kita lihat, saudara. Di ayat yang kelima ini, 4 orang kusta itu membuat keputusan. Di sini dikatakan, lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Dan apa yang terjadi? Pada saat 4 orang kusta ini membuat keputusan masuk ke perkemahan tentara Aram, di ayat 6 juga Tuhan membuat kegentaran di tengah-tengah tentara orang Aram. Sehingga saudara, tentara orang-orang Aram itu di ayat 7 dikatakan bangkit dan melarikan diri. Padahal yang datang hanya 4 orang kusta. Tuhan bisa membuat 4 orang kusta itu menjadi 4 batalion, saudara. Makanya saudara, kelemahan kita ketika kita bersama dengan Tuhan itu menjadi kekuatan yang dahsyat. Karena Tuhan berkata, dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi nyata. Dan apa yang terjadi, saudara? Di ayat yang ke-8, ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas. Kata mengangkut itu membutuhkan sarana, saudara. Kalau membawa itu sedikit 1 kilo 2 kilo Tapi ini mengangkut, saudara. Dan perak dan pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut dari sana barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Jadi artinya, saudara, dalam waktu yang sangat singkat mereka mengalami yang namanya prosperity, kelimpahan harta benda, saudara. Dan ini kan bukankah ini yang sering kali dicari banyak orang, saudara? Makan, minum, dan kelimpahan. Ada harta benda, emas, perak, dan sebagainya. Pakaian. Tetapi saudara, ini sikap hati, ini penting. Ketamakan itu banyak seringkali dialami oleh orang-orang yang sudah mengalami kemakmuran mendadak, saudara. Lupa dengan Tuhan. Lupa kebajikan. Lupa dengan sesama. Tetapi 4 orang kusta ini dituliskan di ayat 9 apa yang terjadi. Lalu berkatalah seorang kepada yang lain. Ada seorang yang menyadarkan teman-temannya. Ada seorang yang ingat, tidak patut yang kita lakukan hari ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Hari ini, saudara, ini kabar baik yang harus diberitakan. Saya percaya pandemi ini tidak akan lebih dari 3,5 tahun. Kalau lebih, kalau 3,5 tahun, berarti ini sudah masa aniaya besar, saudara. Saya percaya ini sudah berjalan 2 tahun dan segera berhenti dalam nama Yesus. Makanya Bapak Ibu Saudara, setiap masalah
Setiap keadaan itu ada masa yang ditetapkan Tuhan. Maka percayalah kepada Tuhan. Kedaulatan itu ada di tangan Tuhan, bukan ada di tangan manusia, bukan ada di tangan kata orang, bukan ada di tangan situasi keadaan. Tuhan itu berdaulat. Bukankah firman Tuhan berkata, Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dan saudara, ini bicara tentang sikap hati. Kita kembali saudara di Roma 14 ayat 17 tadi. Jadi kerajaan surga ini bukan bicara tentang soal makan minum. Dan ini terjadi kekhawatiran, memang dampak dari pandemi ini adalah kekurangan makanan dan minuman. Terjadi problem di perekonomian bangsa. Tetapi bagi kita saudara, apakah kebenaran itu masih menjadi terang dalam hidup kita? Firman itu masih menjadi pelita bagi hidup kita. Ini penting. Apakah keadaan itu bisa mencuri damai sejahtera dari hidup kita, mencuri sukacita dalam hidup kita? Apakah hari ini kita ini sedang mengalami kecurian damai sejahtera, kecurian sukacita? Makanya saudara, hari ini kita sungguh-sungguh berdoa dan minta kepada Tuhan, datanglah kerajaan. Artinya apa? Kita mengalami kerajaan surga itu hadir dalam hidup kita. Bukan nanti, tapi sekarang. Dan ayat yang terakhir saudara kita akan baca di dalam Lukas pasal 22. Lukas pasal 22 ayat yang ke-31. Di sini dikatakan, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Bapak ibu saudara dikasih Tuhan, hari-hari ini situasi keadaan pandemi ini bisa membuat orang-orang itu gugur imannya. Dan berapa banyak orang sudah nggak beribadah. Karena apa? Ngalami duka cita. Damai sejahteranya tercuri. Sukacitanya tercuri. Dia kecewa dengan Tuhan. Kecewa. Ini Tuhan Yesus bukan hanya berkata kepada Simon, tetapi sedang berkata kepada saya dan saudara. Jadi iblis itu menuntut untuk menampi. Artinya apa? Menguji. Kalau nama ditampi itu digoyang-goyang sudah. Ya kan? Kalau di kampung itu, kalau ibu-ibu itu menampi beras ya, memisahkan sekam dengan yang berisi itu digoyang. Memisahkan gabah dari beras itu digoyang. Ya, supaya ketahuan kalau ada batu-batu kerikil diambil dibuang. Hari ini masa di mana kita ini sedang ditampi. Karena apa? Iblis menuntut untuk menampi kita. Keadaan situasi sedang menampi kita. Saya juga begitu, saudara. Saya ini orang yang tidak bisa dihentikan. Bahkan hari kemarin, lusa itu, hari Kamis, teman diutarakan bilang, Pak ditunda saja karena ini seperti bla 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 gitu. Waduh, saya udah isu tiket, saya tidak bisa. Nah, tetapi memang maunya Tuhan seperti itu, ada penundaan. Sehingga apa? Lewat vonis ya, keputusan ya, atau setelah saya PCR dinyatakan positif. Padahal saya sudah vaksin, saudara. Tapi saya percaya di balik ini semua, supaya saya ngalami dan lolos, dan saya bisa menguatkan orang lain. Karena maksud dari penampian ini adalah apa? Kita bisa menguatkan orang lain. Sama seperti Simon ini.
Di ayat 32 dikatakan, tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berdoa, saudara. Dan saya percaya apa yang dikatakan Tuhan kepada Simon ini juga dikatakan Tuhan kepada saya. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Jadi kalau Tuhan yang berdoa, pasti Bapak dijawab, saudara. Supaya imanmu jangan gugur. Ini saudara, ini keadaan orang bisa gugur imannya, saudara. Ibadah sudah malas, berdalih. Tapi hari ini ibadah bisa dari rumah. Kalau masih berdalih lagi, itu saya tidak yakin ya, kalau Yesus datang kita ikut terangkat, saudara. Karena yang dicari adalah iman. Apakah situasi keadaan kita hari ini, pandemi itu bisa menggugurkan iman kita? Ini yang paling penting. Dan perhatikan selanjutnya. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, jikalau engkau sudah bertobat, insaf, saudara. Insaf, ya. Di terjemahan lama itu lebih jelas. Kata insaf itu dikatakan apa? Bertobat. Karena di sini dikatakan, tetapi aku ini mendoakan engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan jikalau engkau bertobat, sokonglah saudara-saudaramu. Lagi terjemahan satu lagi. Tetapi aku sudah mendoakanmu, Simon, supaya kamu tetap yakin kepadaku. Ini pentingnya, yakin. Dan sesudah ujian ini ujian, saudara. Penampian itu ujian. Ketika kamu sudah kembali percaya kepadaku, hendaklah kamu menguatkan keyakinan saudara-saudarimu. Ya ini. Jadi ini penting, kita ini harus lulus di dalam ujian. Karena apa? Penampian ini adalah ujian. Tuhan mau kita ini bertobat. Karena apa? Dan engkau, jikalau engkau sudah bertobat, sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Kalau kamu ini sudah lulus, makanya saudara, masalah yang kita hadapi ini Tuhan punya tujuan. Supaya kita ini mudah bersaksi, ya. Kita mudah menyaksikan kebaikan Tuhan ke orang lain. Jangan menyembunyikan pelita di bawah gantang. Banyak, ingat ya, barang siapa malu mengakui Yesus di hadapan manusia, dia juga akan malu mengakui kita di hadapan Bapa. Makanya ini waktunya setiap saudara bertobat. Saya, saudara, insaf. Kita bertobat dan jangan sampai iman kita gugur. Dan saya percaya kita semua sedang diuji dan kita akan lulus dalam ujian ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan naikkan pujian, setelah itu saya akan berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menyediakan yang kami perlukan, bahkan lebih dari apa yang kami perlu. Terima kasih Tuhan. Ini yang bisa kami lakukan untuk membalas cinta-Mu. Ini yang bisa kami kerjakan untuk meresponi kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, terima kasih Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidup
Katakan, Kaulah harapanku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Yes Lord. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Biar setiap pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari waktu yang ada kita berdoa, minta kerajaan sorga itu datang dalam hidup saudara, datang dalam hidup kita. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, biar kami menikmati damai sejahtera dan sukacita. Kami menikmati hidup dalam kebenaran. Kami bisa membuat keputusan-keputusan yang benar. Kami memilih kebenaran, bukan memilih fakta. Kami memilih kebenaran. Kami memutuskan hidup benar, bukan berdasarkan keadaan, bukan berdasarkan situasi, bukan berdasarkan apa yang kami lihat, tapi berdasarkan apa yang kami percayai. Kami berdoa siang hari ini kepada semua jemaat dan umat-Mu ya Tuhan, yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami minta anugerah-Mu supaya iman mereka jangan gugur, untuk percaya, supaya setelah lewat ujian ini kami bisa menyaksikan kepada semua orang Engkau ajaib dalam hidup kami. Kami bisa menguatkan saudara-saudara seiman kami. Kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kami bisa menolong orang lain. Kami bisa menyembuhkan orang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Biar sukacita dari Tuhan itu memenuhi setiap hati kami. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan kembali, yang terperosok membuat pilihan-pilihan yang salah, keputusan-keputusan yang salah, hari ini bertobat dan kembali di jalan Tuhan, sehingga boleh menikmati kerajaan sorga itu turun. Terima kasih Tuhan, kami menikmati kerajaan-Mu, kami nikmati kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di negeri ini, di bumi ini, di bangsa ini, dalam hidup kami, di dalam hati kami, seperti di surga. Kami terus berdiri buat kota kami, Magelang, bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa di seluruh bumi. Karena kerinduan kami adalah menggenapi kerinduan Tuhan, sampai setiap lutut bertelut dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih buat siang ini. Kami juga tidak lupa berdoa pada besok live streaming ya Tuhan. Ingatkan kembali umat-Mu untuk boleh bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan sedang mencari orang-orang yang bersungguh hati, dan Tuhan hendak mencurahkan kekuatannya. Maka Tuhan berikan kami kekuatan untuk menaburkan benih, kekuatan untuk menaburkan firman, kekuatan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Berikan kami kekuatan terus berjalan naik dan tidak pernah turun, dan kekuatan untuk menyampaikan kabar baik bagi semua orang. Karena kami tahu Tuhan memanggil kami menjadi rumah doa, rumah mujizat, dan rumah kabar baik. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami pulang kembali kepada aktivitas kami, kembali kepada keluarga kami, biarlah Tuhan memberkati kami. Maka siang hari ini saudara, angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang akan menuntun jalan hidupmu. Dia Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kita. Jangan takut, gentar atau khawatir, tetapi percayalah. Dan sekarang terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Dia sudah menggenapkan, Dia sudah buktikan dalam hidup saudara dan saya. Dia curahkan darahnya bagimu, supaya segala berkat yang dijanjikannya kepada Abraham, kepada Ishak dan Israel itu digenapkan dalam hidupmu, keluarga rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, studi kuliah pelayananmu, dan Tuhan membuatmu berhasil, berkelimpahan dan berkemenangan. Seorang pun jangan takut, gentar atau khawatir, tetapi percayalah, Roh Kudus menyertai kita semua, mulai siang ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kembali dan membawa kita masuk dalam kemuliaan yang kekal. Haleluya. Mari kita semua yang percaya diberkati Tuhan sama-sama berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Allah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap